Ya, jadi hari ini teman-teman kita ada live talk show barengan sama Meliana yaitu alumni dari batch 15 SGB Virtual Assistant Course. Hari ini topik kita adalah dulu di PHK, kini punya klien Singapura. Cara Liana dapat klien pertama tanpa koneksi. Ada yang kira-kira bisa relate nggak nih sama Liana? Ada yang pernah di PHK mungkin, kepengen bisa kerja jarak jauh, tapi nggak tahu gimana caranya bisa dapat klien karena nggak ada network, nggak ada pengalaman mungkin ya. Aku harap teman-teman di sini bisa belajar banyak sama Liana habis ini. Teman-teman deserve more dari apa yang udah dipunyai sekarang. More income, more freedom, more time ya. Aku pengen pastiin teman-teman ada di tempat yang tepat malam hari ini ya, terutama tadi yang lagi cari opportunity dan lain-lain karena memang hari ini itu fenomena yang sangat luar biasa mass layoff dan ini nggak cuma di Indonesia aja tapi ini di seluruh dunia. Ya, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan belum sempat sedia payung sebelum hujan. Jadi udah keburu kena layoff baru panik harus ngapain gitu ya. Jadi aku di sini nggak mendoakan siapapun untuk terkena dampak, tapi apa salahnya kalau kita mempersiapkan dulu sebelum hal buruk terjadi gitu ya. Kita nggak mau itu terjadi sama kita, tapi kenyataannya adalah zaman sekarang ini nggak ada yang aman. Dan rasanya pun kalau kita cuma punya satu stream of income, itu kita bisa merasa nggak tenang juga. Jangan-jangan habis ini aku kena gelombang layoff misalnya gitu ya. Atau jangan-jangan habis ini perusahaan yang tempat aku kerja tuh nggak bisa bertahan. Jadinya kita terpaksa harus mencari pekerjaan. Nah, yang bikin kita lebih tenang itu adalah di mana kita bisa punya income tambahan ya. Kita punya lebih dari satu income yang bisa membantu kita support keluarga kita juga. Ya, hari ini aku pengen ngajak teman-teman buat yuk kita lihat peluang, mungkin yang hari ini masih bekerja, hari ini masih kuliah, hari ini masih merasa semuanya aman, ayo kita sedia payung dulu sebelum hujan ya. Semoga nggak hujan, tapi nggak ada salahnya kita sedia payung, nambah skill juga yang bisa diterapkan juga sebetulnya di pekerjaan kita sehari-hari. Oke? Aku mau kenalan dulu singkat, tadi udah kebahas sekilas, nama aku Catherine Viria, boleh follow aku di Instagram @CatherineViria. Aku adalah alumni dari SGB Virtual Assistant Course juga. Aku ambil course ini sekitar 2,5 tahun yang lalu. Ya, aku punya gelar S1 di bidang arsitektur dan S2 di bidang fashion management. Tapi hari ini aku kerja sebagai remote worker. Ya, aku punya 2 klien dua klien long term yang sudah aku kerja sama sejak lebih dari 2,5 tahun yang lalu. Ya, selain itu yang bikin senang dari kerja remote itu adalah kita juga bisa punya kegiatan sendiri yang kita nikmati. Jadi aku juga punya brand, fashion brand, dan hari ini ya aku bisa menjaga semua pekerjaan itu karena flexibility, karena nggak perlu kena macet di jalan dan lain-lain. Kita tugasnya adalah hanya membagi waktu dengan baik aja. Oke? Nah selanjutnya ini ada guest speaker kita yang nanti akan aku undang ya, nggak sekarang, sabar dulu. Meliana ini punya latar belakang di bidang English Education, pernah bekerja sebagai administrative staff member. Nah, kalau Meliana ini pernah punya pengalaman kena layoff ya dari company-nya yang sebelumnya, tapi kabar baiknya untuk Liana waktu itu adalah ketika Liana masih bekerja, Liana udah ngambil course SGBVA dulu. Ya tujuannya cuma kepengen upskilling, kepengen punya pengalaman baru, pengen belajar sesuatu yang baru. Tapi jadi untungnya adalah ketika ternyata Liana terpaksa di PHK, sudah punya bekal untuk bisa bekerja remote gitu. Jadi hari ini kita pengen belajar dari Liana, apa sih yang Liana pikirin waktu itu, kenapa di tengah-tengah pekerjaannya masih aman-aman aja kok tetap milih untuk belajar hal baru lagi. Oke, nanti kita kenalan sama Liana lebih lanjut. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali, tadi banyak ya, aku jelasin sedikit sebenarnya apa sih virtual assistant itu. Ya, VA atau virtual assistant adalah seorang profesional yang memberikan layanan administratif, teknikal, kreatif, dan lain-lain untuk kliennya yang berjarak jauh. Jadi pekerjaan virtual assistant itu macam-macam banget dan bisa disesuaikan sama apa yang teman-teman sukai atau apa yang teman-teman pernah lakukan sebelumnya. Ya, jadi bisa misalnya dulu saya kerja sebagai admin, bisa berarti sebagai VA bisa kerja di bidang misalnya data entry atau sebagai ngerjain email management, travel management, jadi executive assistant gitu ya. Tapi teman-teman misalnya yang tertarik sama bidang kreatif, itu berarti mungkin bisa ngasih service sosial media, graphic design, video editing dan lain-lain. Ya, kliennya siapa aja, bisa siapa aja.
Ya, segala bisnis, bisnis kecil maupun besar di bidang apapun itu sebetulnya mereka, membutuhkan virtual assistant. Ya, pertanyaannya, tinggal teman-teman tertariknya di bidang apa? Kepengen kerjasama sama orang-orang yang ada pebisnis yang ada di bidang apa, gitu ya. Dan, skill dari virtual assistant itu juga bisa dipelajari dalam waktu singkat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ngerasa, "Saya selalu kerja di bidang finance, tapi sebetulnya saya punya ketertarikan sih di bidang desain," misalnya. "Bisa nggak saya kasih service desain?" Bisa banget, yang penting tinggal dipelajarin aja teman-teman, ya. Sekarang zaman, modern semuanya bisa dipelajari secara online dengan sangat singkat. Oke, berapa sih income seorang VA? Nah, kalau soal income itu sebenarnya bervariasi ya, balik lagi tergantung ketika kita sudah punya lebih banyak pengalaman, pastinya kita akan bisa punya penghasilan yang lebih besar dan ini konsepnya sebenarnya sama ya sama pekerjaan konvensional sekalipun gitu. Jadi kalau untuk seorang virtual assistant ketika mereka baru memulai biasanya mereka itu menge-charge sekitar 8 sampai $15 per jam. Ya, itu berarti kurang lebih mungkin 120.000 sampai Rp300.000 per jamnya, gitu ya. Tapi kalau udah lebih senior, udah punya lebih banyak pengalaman, bisa naikin rate pribadinya jadi $20 sampai $50 per jam bahkan. Ya, jadi dihitung-hitung aja teman-teman kalau jadi VA itu kan kita bisa kerja sebetulnya, tergantung keinginan kita. Misalnya satu hari cuma mau kerja 2 jam aja deh, 1 minggu cuma mau kerja 5 jam aja misalnya, nggak apa-apa bisa, asal punya kesepakatan dengan klien masing-masing ya. Nanti aku akan jelasin juga lebih lanjut tentang detailnya gimana, mengatur hal-hal ini dengan klien. Oke, sebelum kita masuk semoga cukup cukup, jelas ya pengertian dari virtual assistant, potensi pekerjaan seorang virtual assistant, sampai, potensi penghasilan yang bisa dihasilkan seorang VA. Pengen denger lebih lengkap, aku pengen undang Liana untuk, "Yuk naik, kita ngobrol-ngobrol langsung sama Liana nih." Hai, malam Liana. Halo, malam Kak Catherine. Halo teman-teman semua. Liana thank you banget ya udah setuju untuk, jadi narasumber di talk show kita malam ini, bakalan sharing-sharing banyak, aku udah lihat materinya yang kamu bikin, dan aku ngerasa ini teman-teman apalagi yang punya ketertarikan untuk jadi VA bakalan kebantu banget sih, bakalan belajar banyak dari kamu. Oke, Oke, Liana mudah-mudahan boleh ya. nggak, tadi kan aku udah sempet kenalin kamu sedikit ya lewat slide yang pendek gitu, tapi kalau, kayaknya bakal lebih seru kalau kamu jelasin sendiri tentang tentang latar belakangmu, habis itu silakan boleh mulai sesinya. Oke, ini langsung aku take over nih Kak. Ya, silakan, aku nggak Oke, kemana-mana kok, nggak aku tinggal, aku tetap di sini. siap-siap. Nah mungkin sebelum kita mulai teman-teman, kita ada satu pantun dulu kali ya, nggak apa-apa ya Kak Cat ya, biar pada semangat. Ternyata Aku ada kamu satu beneran bikin konten, aku senang. Tadi aku minta sama Liana untuk teman-teman. nih, selama 10 menit aku jelasin harus datang dengan pantun, ternyata bener. Ya, challenge accepted ya. Oke. Ya, teman-teman boleh bantu ya di chat box ya. Oke. Jadi ini pantun buat teman-teman. Ubur-ubur ikan lele. Digoreng enak jadi lauk pauk. Hai teman-teman SGBVA, sukses bersama jadi VA yuk. Sekian. Yuk. Tepuk Oke. tangannya dulu banget Nah, teman-teman. Coba kasih emoji buat Liana biar tambah semangat. Biar nggak biar teman-teman semangat juga ditahan ya. nih ilmunya. Aduh, cakepnya telat. Semoga tidak delay ya di teman-teman. Oke. Iya. Suaranya aman ya, kameranya aman semua. Aman Oke, semuanya. aku aja share screen aja langsung ya Kak kalau Ya, kayak share slide ya. gitu. Ya. Oke, halo teman-teman semua, thank you banget yang udah datang, dapetin waktu di sela-sela kesibukan gitu ya. Kenalin aku Miliana, bisa panggil aku Liana dan follow aku juga di sana. Aku newbie di VA ya, jadi aku baru aja dapat klaim internasional pertamaku dari SGB VA. Sebelumnya aku pernah jadi guru ya, terus aku jalanin bisnis edukasi juga bareng partner. Terus end up lagi kerja mode kantoran gitu ya, jadi admin di salah satu digital marketing platform. Aku kena layoff gitu teman-teman, karena dampak layoff, efisiensi, dan untungnya udah sempet ikut SGBVA pas aku masih full time, dan aku bisa manfaatin masa-masa layoff aku itu untuk apply kerja lagi, dan aku sekarang syukurnya bisa jadi VA gitu ya. Jadi
beberapa menit ke depan aku akan sharing. Mungkin teman-teman yang masih bingung, masih ragu, atau mungkin pengen coba juga, atau mungkin uh, ada di posisi yang sama, pernah PHK juga atau lagi PHK, ya semoga si sharing ke depan bermanfaat ya teman-teman ya. Amin, pasti Oke, yes. Nah, singkat cerita, jadi layoff itu 1 bulan sebelum aku merit gitu. Jadi pas setelah aku merit, aku jadi IRT ya, bukan ibu rumah tangga, tapi istri rumah tangga gitu. Belum punya anak, jadi masih istri gitu. Nah, jadi di rumah gitu ya. Aku sempat kerja, cari kerja ya, yang tetap produktif ya. Di job street, aku cari di Clean sampai ya manual city delivery juga udah kayak tukang pos deh. Aku sampai nyamperin ke bisnis place-nya gitu. Aku bawa amplop coklat dan aku lamar. Cuman sampai wawancara doang, sampai dites tapi ya nggak keterima gitu pada waktu itu ya. Jadi kok susah juga ya cari kerja ternyata gitu. Dan aku ingat di saat satu masa itu di 2024 awal ya, di Januari 2024 itu berarti SBBA batch 15 ya teman-teman. Pas aku jadi masih full time worker, aku memang memutuskan untuk join SGBPA karena memang waktu itu kena iklan dan tertarik dan pengen upskill dan pengen punya peluang kerja remote tambahan lah side job gitu yang bisa aku kerjakan dari rumah. Nah cuma setelah lulus course aku anggurin tuh karena sibuk dengan full time aku gitu. Jadi sekarang pas di laid off udah kebetulan cuma di rumah aja. Nah ini udah cocok deh sama aku full time di rumah, tinggal dapat kerjanya aja ya kan gitu sih. Ya. Jadi scroll back ya, what I've learned during SGDVA. Nah sebagai alumni itu aku ingat aku punya privilege untuk ikut yang namanya program CDP. Sama aku bisa manfaatin job di Tinder. Bagi yang belum tahu, Tinder itu job portal khusus yang disediakan oleh tim SGBVA ya. Jadi kesempatannya limited buat para peserta SGBVA. Jadi kayak job portal yang eksklusif gitu lah. Nah kalau dari foto sebelah kanan, aku ikut SGBVA ini betul-betul investasiku yang terbaik ya menurut aku karena setelah aku ikut, aku anggurin, pas aku balik aku mendapatkan return yaitu klien internasional pertama aku ya jadi VA. luar biasa. Nah, itu prolognya sih ya dari aku. Thank you. Ini pada bisa relate nggak nih sama pengalamannya Liana? Biar habis ini kan kita pas masuk ke cara nih, sekarang cara ya. Karena tadi kan kamu udah cerita kayak latar belakang, pengalaman, apa yang terjadi sama kamu, dan yang aku tahu adalah teman-teman ada di sini tuh pasti karena kepengen jadi VA. Pasti karena kepengen opportunity baru, kepengen bisa kerja remote gitu. Nah sekarang Liana bakalan sharing tuh caranya nih yang bisa diikutin step by step sama teman-teman. Ya, oke. Banyak nih yang can relate nih. Jadi oke, habis ini stay tune ya teman-teman ya. Ini kita akan memasuki materi yang paling daging di acara malam ini. Oke, siap daging sudah disiapkan. Sudah. Ya, oke. Jadi teman-teman aku bakal sharing ya teman-teman gimana nih cara aku dapat klien pertama tanpa koneksi. Nah mungkin ini judulnya agak membingungkan kali. Wah ini beneran nih dapat klien tanpa koneksi gitu. Nah ini aku lurusin dulu. Koneksi di sini artinya adalah aku dapat klien bukan karena aku saudaranya si klien, anak bos gitu ya. Atau mungkin tetangganya. Atau mungkin oh kamu ada saudara nih di SGBVA yang kerja gitu ya. Enggak, aku nggak kenal siapa-siapa di SGBVA. Aku juga cuma tahu Kak Catherine dari layar laptop gitu ya, yang bisa setiap Kamis live gitu ya, baru ketemu kemarin pas rehearsal gitu ya. So aku bersyukur banget. Ya, jadi aku bersyukur banget bisa dapat klien internasional pertamaku secara natural ya, ikutin prosesnya satu persatu dengan fasilitas yang disediakan SCBVA. Dan aku harap juga teman-teman yang lain mungkin yang baru join, penasaran atau mungkin ragu-ragu, nimbang-nimbang gitu ya, bisa nggak nih dapat klien dari SCBVA. Nah ini aku sharing sesuai pengalamanku ya teman-teman. So, siap dengerin dongeng aku, cuman jangan sampai tidur ya. Jadi ada 5 steps yang aku lakuin untuk aku akhirnya bisa landed ke first international client pertamaku. Nah, jadi aku udah bikin rumus kunci nih, teman-teman. Kuncinya itu adalah CTPP plus D gitu ya. Aduh, ini ada-ada aja nih. Hafalin. Ada malam-malam ngasih rumus gitu ya. Itu aku
sharing tuh teman-teman, CTPT plus D kalau teman-teman mau ingat gitu ya. Jadi aku akan bahas satu-satu nih, apa itu C-nya, T-nya, dan lain segala macamnya gitu ya. Oke, aku balik dulu ke kontennya. Nah, yang pertama itu C ya teman-teman, C itu artinya CDP. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang pernah dengar, CDP itu artinya Career Development Program yang dibuat khusus sama tim SGPVA. Ini ada privilege kita juga sebagai peserta SGPVA karena kita di sini kasih kesempatan untuk magang selama 3 minggu secara remote di salah satu service yang kita pilih. Mungkin kalau teman-teman relate ke sosmed seperti aku, oke, bisa join. Atau mungkin teman-teman lebih ke namanya lead management atau lead marketer. Nah, itu teman-teman bisa join juga gitu. Jadi pada waktu itu sih karena aku lay off gitu ya, dan aku rasa aku perlu rebuild skill yang penting untuk jadi VA, dan aku kagok gitu kan ya. Jadi aku join juga nih si program CDP itu gitu. Nah, pengalaman apa nih yang aku dapat dari CDP? Yang pertama itu project experience. Aku langsung dapat kesempatan dapat job sebagai social media management yang tugasnya mengoptimasi konten IG dan TikTok gitu ya. Jadi benar-benar kayak lagi di perusahaan itu. Nah, kebetulan perusahaan yang aku dapat untuk magang itu perusahaan skincare dari Singapura. Jadi aku bareng 7 teman yang lain ya, itu satu tim, kita do research, brand kompetitor, content plan, content production gitu ya. Ya pekerjaan-pekerjaan sosmed gitu ya. Dan kita benar-benar senang karena dapat real pengalaman seperti kerja di perusahaan itu gitu ya. Jadi pengalaman ini yang kita bisa cantumi nanti di portfolio kita sebagai pengalaman profesional gitu ya. Asik ya teman-teman ya, dapat kesempatan magang gitu ya, akses. Nah, itu yang pertama. Nah, terus juga selain project, aku dapat juga yang namanya belajar soft skill gitu ya, yang dilatih juga sama tim CDP ya. Soft skill itu kan seperti cara kita presentasi ke klien, cara kita komunikasi ke tim, itu semua ranahnya profesional gitu ya. Jadi selama CDP itu kita punya supervisor yang bisa dibilang kayak direct manager kita. Jadi aku pernah dapat komen atau feedback yang isinya kayak, Yana, ini kata-kata di slide presentasinya bisa diganti nggak? Soalnya terkesan kurang sopan katanya gitu. Terus aku langsung, hah, masa sih gitu? Nggak ngeh. Karena menurut aku ini biasa aja. Tapi aku juga ada lupa sih waktu itu aku nulis apa ya. Tapi intinya seperti itu, supervisor bilang, dan oh ya udah aku coba polish lagi deh supaya kata-katanya lebih polite dan bisa berterima untuk klien gitu ya. Jadi aku juga merasa terarah nih soft skill-nya, terasah gitu ya selama ikut program CDP ini gitu. Nah, nggak cuma soft skill, aku juga belajar technical skill-nya teman-teman. Karena kan di pas CDP kemarin aku ambilnya sosmed kebetulan teman-teman. Jadi technical skill-nya udah pasti terkait pembuatan konten. Nah, challenge-nya adalah di perusahaan skincare itu yang di Singapura, kita tuh nggak punya barangnya, kita nggak pegang barangnya. Nah, gimana tuh kan teman-teman bayangin kita mau promosiin suatu produk, kita mau bikin konten, tapi kita nggak pegang gitu barang gitu kan. Tapi kita harus showcase tuh fitur barangnya. Nah, disitulah kita mikir gitu ya, gimana nih dengan limited resources yang ada, kita bisa menghasilkan konten-konten berkualitas tapi tetap nonjolin si produk yang kita punya itu ya. Jadi technical skills kita diasah juga ya dengan brief yang ada, kita manfaatin tools sosmed yang ada untuk tetap bisa produce konten berkualitas gitu. Nah, yang terakhir dari CDP itu aku dapat yang namanya networking ya teman-teman, yaitu yang tadinya nggak punya koneksi tadi aku bilang, nah sekarang aku baru nih bisa dapat koneksi ke tim SCBBA, koneksi ke sesama partisipan CDP-nya, terus juga koneksi ke owner-nya sendiri tuh yang di Singapura ya, tempat kita magang gitu kan. Gitu. Jadi keasah juga tuh mentalnya kan gitu. Nah, jadi tipnya kayak reward-nya gitu ya, adalah bukan uang teman-teman. Magang tapi ini nggak dikasih uang, cuman kita dapat sesuatu yang lebih berharga menurut aku ya, yaitu kita dapat kredibilitas profesionalisme, yaitu dari testimoni si supervisor dan klien aku sendiri gitu ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, baru langkah pertama sih teman-teman yang aku share ya, gimana aku akhirnya landed my first client. Pertama itu dari ya CDP juga yang mengasah aku gitu. Ini aku langsung lanjut lagi atau gimana Kak Kat?
Lanjut, boleh. Teman-teman kalau punya pertanyaan boleh boleh ditaruh di chat, tapi nanti kita juga akan punya sesi Q&A khusus barengan sama Liana. Jadi kalau untuk sekarang sambil diikutin aja, kalau yang masih punya pertanyaan boleh disimpan dulu atau nanti ditaruh di kolom Q&A. Ya. Boleh lanjut aja, Liana. Ya, aku lanjut lah. Jadi teman-teman tadi kalau ingat kata kuncinya adalah CTTT plus D gitu ya. Tadi yang C-nya kan CDP gitu ya. Sekarang aku mau ke T gitu ya. Teman-teman kira-kira ada yang bisa nebak nggak T-nya itu apa? Ayo tebak. Oke, iya. Aku ganti slide dulu ya, biar teman-teman nggak nebak lagi. T-nya itu adalah Tinder, teman-teman. Nah, jadi ini mungkin yang tadi sempat di-mention juga tentang Tinder. Tinder ini tuh seperti Jobstreet, Glints, ya, portal job aplikasi yang eksklusif untuk peserta SGBVA gitu. Jadi waktu itu pas aku layoff, aku nggak ada kerjaan di rumah selain scrolling gitu ya. Aku berharap aku bisa scrolling yang lebih bermanfaat daripada terpuruk dalam layoffan ini gitu ya. Jadi tiap hari aku scrolling di Tinder gitu. Wah, ada job apa nih yang kira-kira cocok? Bukan Tinder dating app ya, teman-teman. Nanti kalau yang belum punya jodoh mau coba dating app, Tinder juga boleh. Tapi yang dimaksud sama Liana hari ini itu adalah platformnya SGBVA. Kenapa namanya Tinder? Itu karena memang itu nama yang dibikin sama tim SGBVA karena memang menghubungkan klien salon VA-nya gitu. Jadi bisa it's a match gitu, tapi di bidang pekerjaan. Jadi kita udah caught your attention ya, gara-gara bilang Tinder semuanya tadi itu yang lagi pada nonton yang nggak serius langsung nih pasti pada deketin layar semuanya. Tapi bukan Tinder itu, tapi ini Tinder khusus ya, Tinder yang adanya khusus untuk alumni SGBV aja. Gitu. Ya kan udah pada kena distract semua gara-gara denger Tinder. Iya, benar banget. Soalnya namanya sama kayak aplikasi perjodohan ya. Bedanya nih jodoh kerja gitu ya. Sebenarnya mirip ya. Kita juga dalam pekerjaan memang jodoh-jodohan juga nih. Nah, makanya aku buka Tinder ya, teman-teman, buat lihat kira-kira ada yang cocok nggak sih sama yang aku punya gitu. Karena di Tinder itu variatif, teman-teman. Jadi kalau misalnya let's say bidangnya bidang alat berat gitu ya, kontraktor gitu, walaupun sosmed itu tuh kayaknya kok kurang relate gitu ya. Jadi kita juga pilih-pilih tuh teman-teman gitu. Bukan mereka memilih, kita juga memilih gitu. Nah, jadi aku lihat iya. Nah, aku kalau teman-teman lihat di sini aku screenshot ini real job aplikasi dari Tinder yang aku apply juga, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang aku highlight hijau, kuning sama merah. Nah, kalau hijau itu artinya gas gitu kan. Itu artinya kayak ya aku pede nih, aku punya skill ini gitu. Kalau yang kuning itu aku kayak oke sih tahu tapi aku kurang pede gitu. Nah, sedangkan yang merah tuh kayak bisa dibilang kurang pengalaman atau sama sekali nggak ada gitu. Jadi pas ngelihat Tinder itu otak aku berusaha meng-highlight gitu kayak skimming gitu. Ini cocok nggak gitu. Jadi ya itu ya teman-teman cara aku melihat peluang apakah aku bisa nih landed ke klien ini ya dengan nggak asal-asalan juga apply di Tinder. Tapi aku lihat mana yang kira-kira cocok dengan pengalamanku dan minatku juga gitu. Jadi teman-teman nanti bisa juga pakai cara ini ya untuk make sure teman-teman bisa lebih dekat dengan job kliennya ini seperti itu. Oke, aku lanjut ya. Jadi setelah CDP, Tinder, nah ini kita ke P nih teman-teman. Ya ada yang bisa tebak nggak P-nya apa? Coba lihat di kolom chat. Aku mau nyontek. Oke. Mana nih? Oke, belum ada yang kepikiran ya. Lanjut. Oke. Tutor ya, Kak. Oke. Ini kita ke P yang pertama ya, teman-teman. Jadi P yang pertama yang perlu disiapin juga untuk landed first client itu dari aku itu adalah portfolio gitu. Jadi nggak tahu deh teman-teman kalau dengar kata portfolio gimana perasaan teman-teman. Kalau aku pribadi portfolio itu kayak ya senjata ya kalau kita mau perang ya bawa senapan, bawa bambu runcing. Nah ini kalau mau apply kerja kita butuh si portfolio.
Nah, cuman nggak tahu teman-teman relate apa enggak sama aku, tapi kalau ngomongin portfolio itu rasanya pusing, ribet, nggak tahu harus mulai dari mana. Dan Betul. di luar sana banyak banget ya, portfolio itu harus ada ini dan itu gitu. Maksudnya mungkin buat aku portfolio seperti ini, tapi buat kakek mungkin portfolio harusnya begini gitu. Jadi kayak beda-beda gitu ya. Itu yang Standarnya anak-anak macam-macam mikir. ya, jadi nggak ada yang kayak harus Nah, persis kayak begini. benar, nggak ada yang saklek gitu ya. Jadi itu yang membuat pusing gitu buat aku. Nah, cuman yang aku mau sharing di sini mungkin lebih ke hopefully kayak kerangkanya ya teman-teman. Sehingga teman-teman tetap on track mau formatnya kayak gimana, tapi kurang lebihnya at least ada hal-hal yang seperti ini gitu ya teman-teman. Yaitu yang pertama yang about me, ya, the background. Terus project explanation, itu aku highlight merah dan banyak gitu ya, karena itu kayak main dish-nya dari si portfolio ya. Dan terakhir mungkin teman-teman bisa tambahin tools, tools atau professional info. Nah, aku kasih sedikit ya, ini belakangan tuh screenshotan portfolio aku beneran, teman-teman boleh judge deh. Aku sih sebenarnya kurang happy dengan portfolio aku karena berantakan. Menurut kamu berantakan aja bisa menghasilkan klien ya, apalagi kalau nanti kamu rapi. Ya, ya. Tapi menurut aku portfolio itu adalah ongoing proses yang kita tuh nggak pernah puas. Kita selalu ngerasa, aduh ini kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Tapi ya memang selalu bisa diimprove ya. Cuman kayaknya sih kalau menurut aku jangan nunggu ngerasa sempurna dulu baru mulai cari pekerjaan karena itu nggak akan pernah terjadi kesempurnaan itu. Betul. Ibarat nasi goreng ya bisa bisa beda-beda gitu ya persentase. Tapi yang penting ada nasi sama si telurnya. Ya itu udah jadi nasi goreng deh gitu ya Kak. Betul, betul. Oke. Nah, ini sebelah kanan ya teman-teman boleh lihat gitu ya seperti itu portfolio aku. Nah, tapi beruntungnya mungkin pada waktu itu klien juga melihat dari isinya dan apa yang mereka cari itu ada di portfolio aku gitu ya. Makanya mereka merasa cocok. Nah, ini aku kasih beberapa zoom in portfolio aku seperti apa. Nah, yang ini tentang about me ya teman-teman. Nah, jadi tentang about me ini kalau teman-teman lihat apa yang aku lakukan adalah aku fokus untuk sharing aku itu siapa dan passion aku itu apa gitu. Kayak contohnya aku kan tulis di sini ya. Aku Liana, ya passion aku di social media, makanya aku bisa membantu untuk menjangkau audiens lewat branding di sosmed gitu. Dan aku share juga tuh di bawah ya. Aku dulunya English educator, pernah relate ke bidang kreatif dan marketing industri, tapi aku juga sempat berkecimpung di roles yang seputar branding, design, dan video editing. Nah, kenapa aku bold yang branding, design, video editing? Karena aku rasa itu yang memang dicari sama si klien gitu. Jadi pokoknya yang dicari klien, kita cantumin profil kita seperti yang klien minta gitu. Jadi pintar-pintarnya lah naruh kata kunci di situ. Jadi fokus about me adalah fokus untuk teman-teman kasih tahu teman-teman tuh bisa bantu apa untuk klien gitu. Jadi kalau dari about me aja udah merasa relate, wah ini sebenarnya cocok nih. Nah, biasanya klien akan scroll lagi ke bawah untuk lihat portfolio kamu gitu ya. Nanti aku lanjut lagi. Yang paling penting ya portfolio itu showcase teman-teman punya project atau pengalaman. Nah, ini karena aku ngelamarnya untuk konsultasi sosmed, maka apalagi bidang skincare gitu ya. Jadi aku kasih sampel waktu itu aku pernah ngajarin juga nih project ini bikin iklan gitu ya. Dan ini aku kasih kreatif sampelnya gitu supaya si klien merasa lebih relate gitu ya. Oh skincare, oh sosmed gitu. Jadi teman-teman bisa relate itu. Ya kalau teman-teman mau VA bookkeeping atau bookkeeper, ya teman-teman kasih screenshot bukan laporannya kali ya, tapi apa yang kira-kira membuat klien tuh merasa bisa manage well nih kayak gitu. Ya itu nanti kayak ada di SGBVA course-nya juga sih ya, di mana personal branding di setiap skill gitu. Cuman ini aku tunjukin lebih ke sosmednya. Oke. Nah ini juga karena klien minta posisi email marketing, aku share bahwa aku pernah ngerjain dummy project. Ini bahkan dummy project teman-teman tentang laundry gitu ya. Jadi aku cantumin di portfolio aku itu ada objektif, ada scope sama result. Jadi objektif itu tujuan project aku apa, scope
yang role-nya itu apa aja dan result-nya apa. Dan di sini aku kasih full report di sini yang lebih detail lagi sehingga kalau klien mau kepoin sejauh mana sih aku master skill ini atau mungkin reportnya seperti apa sih. Nah ini aku juga cantumin link gitu. Jadi klien juga bisa lihat dan lebih relate gitu ya. Jadi kayak gitu tuh teman-teman tentang si portfolio. Jadi harus menonjolkan apa yang dicari klien. Intinya sih gitu. Nanti kalau soal format, aku rasa teman-teman juga pasti pada jago nih format-formatnya gitu sih. Gitu. Oke. Itu tadi baru CTP ya. Ya, CDP, Tinder, portfolio. Nah, sekarang ada P yang satu lagi. P yang satu lagi apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Oke. 3, 2, 1. Oke, langsung aja deh ya. Nah, ini P yang satu lagi adalah proposal. Proposal untuk klien. Jadi kalau kita mau di-hire sama klien, kita juga harus nyediain proposal gitu ya. Apa sih yang kita bisa propose buat klien? Karena kalau portfolio itu kan general. Misalnya aku ngelamar ke perusahaan ABC. Nah, itu untuk posisi sosmed mungkin portfolionya sama. Tapi kalau proposal ini especially khusus buat si klien itu. Jadi teman-teman harus research dulu nih. Kebetulan waktu itu kan aku ngelamar di skincare gitu ya. Nah aku benar-benar baca dia jualan apa gitu ya. Dia suka yang stylenya seperti apa. Nah ini aku bikin presentasi seperti layaknya aku udah kerja bareng beliau gitu. Jadi dari tone warnanya, desain-desainnya ya sesuai dengan mereka dan gambar-gambarnya pun aku cuplik dari websitenya, dari sosmednya gitu ya. Nah jadi sample work for client itu teman-teman harus cantumin apa yang di request sama kliennya. Misalnya klien pengen sosmed yang bisa email marketing, ya udah teman-teman nanti showcase nanti strategi apa yang teman-teman bisa provide untuk sosmednya, konten apa yang cocok untuk sosmednya, untuk email marketing juga tipe email apa yang kira-kira bisa cocok untuk menunjang leads misalnya kayak gitu ya. Jadi aku kasih highlight merah di sini, teman-teman perlu cantumin value untuk kliennya gitu. Jadi teman-teman benar-benar serius lah. Jadi kliennya ngerasa oh ini relate banget nih sama kebutuhan kita. Ya, kayak gitu-gitulah gitu ya. Sama terakhir kasih personal touch gitu. Nah ini again real apa yang aku kirimin untuk klien. Tentunya setiap kebutuhan klien berbeda ya. Mungkin ada yang segini aja udah cukup gitu ya. Ada yang butuh lebih. Nah jadi memang cocok-cocokan gitu. Nah aku akan share lebih zoom in ya di beberapa slide biar teman-teman mungkin bisa coba lihat. Yang pertama ini ya kelihatan ya aman kakek? Aman, clear. Oke, ya. Nah yang ini adalah aku kasih opening teman-teman. Itu adalah tentang gimana aku coba share pengalaman aku about me ya, at personal greeting, at a bit about my work philosophy. Jadi aku bilang ya sosmed itu nggak cuma tentang estetik, tapi juga gimana kita engage sama audiensnya lewat konten. Nah terus di sini juga aku kasih sepatah kata bahwa ya aku having fun bisa dapat kesempatan buat research produknya dan aku harap at least kalaupun nggak dapat kerjaannya, kliennya bisa dapat insight from reading this proposal gitu. Jadi kayak nothing tulus gitu. Padahal sih kayak ngupeng banget gitu ya. Mudah-mudahan diterima gitu. Jadi kayak ya seperti itulah menjual diri gitu teman-teman lewat si proposal ini gitu. Nah lanjut zoom in berikutnya adalah show how proficient you are in the skills required by the client. Nah klien gue kan pengen bisa sosmed gitu. Jadi aku tunjukin nih kalau aku kerja di perusahaannya beliau, ini yang bisa aku kasih nih. Aku bisa kasih tipe-tipe konten. Yang tipenya inspiration lah, mungkin tipenya discussion, atau tipenya selling. Dan aku bawa contoh ini konteksnya ke skincare-nya mereka seperti apa. Jadi aku langsung kasih ide gitu ya. Ini udah nggak ngambang-ngambang lagi, tapi ini udah strategi yang benar-benar klien bisa terapin gitu. Take it or leave it. Jadi kalau kliennya take, ya udah oke. Kalau leave juga kliennya mau pakai ini buat inspirasi, ya udah jadi haknya gitu. Jadi kita kasih freebies dulu gitu ya buat kliennya. Kasih cicipan gitu. Ya. Terus yang kedua juga aku kasih tahu
kalau aku nanti ngerjain email marketing, aku akan bikin campaign salah satunya seperti ini nih. Kalau misalnya mereka udah nggak beli skincare lagi gitu ya, nah kita kirim email, curious nih why you didn't buy gitu. Kalau kamu survei ini nanti kita kasih feeding, misalnya kayak gitu. Jadi aku kasih strategi di sini untuk email marketingnya juga gitu. Dan di sini aku kasih personal touch, how you love the brand as well. Nah jadi kliennya tuh harus merasa wah kita tuh peduli dengan brandnya gitu ya. Contohnya nih ada botol-botol skincare-nya dan di sini aku cuman tulis for fun aja. Aku bilang ini botolnya lucu banget, estetik dan aku gatel aja pengen kasih smile gitu ya. Padahal nggak penting gitu, tapi ya ini aja iseng aja gitu kan. Gitu sih, personal touch seperti itu ya. Ya itu sih teman-teman, hopefully teman-teman dapat gambaran bahwa ketika kasih proposal teman-teman kasih value yang menurut klien tuh kayak oh kalau dia udah kerja sama aku tuh dia bisa kasih hal yang seperti ini gitu. Jadi benar-benar udah kasih strateginya ke mereka gitu. Sebenarnya Oke. kalau aku boleh nambahin ya, sebetulnya kan ini nggak diwajibin ya, Li. Jadi kayak nggak, aku ngelihat soalnya ada teman-teman yang ngomong, aduh ternyata kompleks banget ya, aduh ternyata ribet ya gitu. Tapi sebetulnya ini tuh nggak diwajibin teman-teman. Jadi cuman gimana kita itu mau menonjol dibandingin dengan kandidat-kandidat yang lain. Jadi kita bayangin aja teman-teman bayangin kalau teman-teman punya perusahaan gitu ya, anggap aja punya restoran terus butuh social media manager, habis itu ada 2 orang yang apply. Orang pertama cuman kirim CV-nya doang, sama misalnya kayak surat lamaran kerja gitu ya, habis itu orang yang kedua itu nyiapin proposal kayak yang Liana siapin. Gitu. Jadi, pastinya sebagai pemilik bisnis akan jauh lebih tertarik sama, "Oh, ini niat banget ya, dia niat loh sampai research brand-ku, dia sampai ngelihat milih warna yang sesuai sama brand-ku, terus kayak, seakan-akan udah bekerja di brand-ku." Itu kan kelihatan banget kalau punya punya effort gitu. Bisa aja sebenarnya orang yang cuman kirim CV doang itu mungkin lebih berpengalaman, mungkin dia lebih jago desain, mungkin dia udah lebih punya banyak pengalaman kerja gitu. Tapi karena dia nggak put effort yang ekstra, si calon klien ini bisa memilih orang yang mungkin belum seberapa punya pengalaman banyak, tapi lebih niat, lebih effort, gitu. Jadi memang nggak wajib, tapi itu sangat betul nih kata Kak Imam Muhammad. Jadi menunjukkan antusiasme kita sebagai calon VA. Nah untuk teman-teman yang belum pernah punya klien sebelumnya, belum bisa punya portfolio, jangan khawatir karena bisa benar kata Kak Sela Deborah nih bisa pakai dummy project. Jadi bisa yang kayak tadi Liana juga kamu juga ada yang dummy project ya. Bukan project yang Betul. nyata tapi project yang kamu bikin sendiri seakan-akan kamu tuh kerja sama klien tapi sebenarnya itu ya kamu bikin sendiri aja, cuman untuk nunjukin kemampuan kamu aja gitu. Ya, benar teman-teman. Aku juga termasuk yang less experience gitu ya, jadi nggak ada pengalaman expert gitu. Jadi aku kumpulin pokoknya yang klien minta apa, ya aku kumpulin mungkin dari yang dari project, dari yang pengalaman teman bantu teman punya usaha. Nah itu hal-hal yang bisa teman-teman tonjoli juga gitu ya di Porto. Gitu. Nah, aku udah selesai yang buat tentang ini nih, proposal ke klien gitu ya. Jadi itu tambahan memang dari aku karena aku tuh segitu pengennya keterima karena sudah kepepet nih gitu ya. Jadi wah I have to give it all gitu ya. Jadi ya aku coba semaksimal mungkin dan ini aku sharing ke teman-teman gitu ya. Siapa tahu teman-teman juga ada di posisi yang sama gitu ya. Mungkin bisa memberi inspirasi gitu ya. Apa sih yang langkah-langkah yang aku terapin kayak gitu. Oke, nah ini langkah terakhir. Aku lanjut ke langkah terakhir, aman Kak? Aman? Ayo. Oke. Ya, langkah terakhir dari aku nih teman-teman ya, yaitu nih aku share dulu nih ya. Kan tadi CTPP plus D, tetap aja nih di copy paste ya rumusnya ya. Jadi setelah kasih aku belajar CDP gitu ya, Tinder, aku pantengin gitu ya, terus portfolio, proposal. Nah sekarang yang D yang terakhir gitu ya. Jadi setelah aku kasih itu, aku tuh dapat shortlisted teman-teman. Jadi ada info bahwa oh selamat nih kamu shortlisted, artinya kamu kepilih kandidat seleksi lah gitu. Aku nggak tahu deh shortlistednya 5, 10, aku nggak tahu deh gitu. Nah pas shortlist itu
aku juga bingung tuh, wah, gimana ya supaya bisa maksimal juga persiapannya. Dan lagi-lagi aku mengandalkan, SGBVA community gitu ya. Kak, aku sering dengar tuh kalau di SGBVA kalau mau, wawancara atau ya kita sebutnya discovery call ya sama klien, itu kita bisa manfaatin namanya discovery, call chatbot gitu. Nah aku tuh bingung Kak itu di mana dan apa gitu ya. Jadi pas aku tanya, dikasih tuh link Telegramnya gitu ya dan, aku latihan di situ, latihan wawancara gitu teman-teman ya. Jadi aku coba share dikit ya. Nah ini jadi, eee, kayak ngechat gitu sama temen, cuman bedanya ini adalah chatbot yang sangat pintar. Seakan-akan dia tuh kayak HR-nya si klien gitu. Jadi, kalau lihat di screenshot sebelah kanan, itu ada contohnya ya, ini bukan aku, cuman ini contoh aja teman-teman. Jadi, teman-teman nanti bisa ada pilihannya tuh, kamu mau ngelamar jadi service VA yang mana, gitu. Terus nanti aku pilih nih, oh aku yang sosmed, oh aku yang, admin, atau aku yang customer service. Nah, habis itu dia mulai tanya, apa yang bisa kamu bawa ke, klien. Nah, terus aku mulai deh tuh cerita, terus nanti dikasih feedback juga gitu sama si chatbotnya. Oke menarik, tapi bagaimana kalau begini begini begini? Terus kayak, wow ini chatbotnya pintar banget, bener-bener bikin aku deg-degan karena nanyanya bener-bener kayak orang lagi interview Detail ya. gitu. Jadi ini iya ngasah mental banget sih Kak, gitu. Tapi untungnya dia Jadi bot, jadi at least kalau misalnya kita salah jawab pun ya udah nggak apa-apa, yang penting kita jadi nggak salah jawab ketika klien yang nanya beneran kan. betul betul. Dan ini aku tuh ngelakuin chatbotnya sambil jalan pagi gitu ya. Aku pikir kayak santai aja lah. Ternyata berat juga nih pertanyaan-pertanyaan. Jadi benar-benar ngebantu banget sih si chatbot ini untuk bantu kita persiapan kalau si kliennya itu nanti bertanya sesuatu yang strategik atau mungkin sesuatu yang berkaitan soft skill. Nah itu kita bisa latihan di sini. Nah itu langkah yang aku lakukan juga ya untuk persiapan ketemu si klien gitu. Jadi practice presentation skill, practice interview lewat chatbotnya SCBVA, sama aku pasti juga ya internet connection, lightning, itu siap gitu. Nah itu sebelumnya ya. Nah pas ketemu sama klien, nah waktu itu memang kliennya itu tidak on cam gitu ya. Jadi aku udah berharap-harap wah on cam nih, wah ternyata kliennya tidak on cam. Sudahlah. Jadi ya udah tetap chill aja, walaupun hal-hal yang kita udah siapin nggak berjalan mulus, mungkin openingnya kagok atau mungkin lain sebagainya. Ya udah the show must go on. Yang penting pas interview call itu kita show gratitude, thank you for having me, kayak gitu. Nah, terus juga yang paling penting, selalu tunjukin kalau kita itu minat untuk kasih value ke klien. Nah, makanya kan biasanya di setiap akhir wawancara suka ada pertanyaan kayak, oke, dari aku sih udah, dari kamu ada yang mau ditanya gitu kan. Suka ada yang nanya gitu. Nah, teman-teman jangan fokus nanya, oh nanti kalau kerjanya lebih dari working hour ada ekstra nggak? Nah, itu jangan dulu deh teman-teman ya. Big no-no. Nanti takutnya Makanya kliennya latihan dulu sama ilfeel. chatbot ya, pasti nanti chatbotnya juga ngasih tahu kalau itu nggak disarankan untuk bertanya seperti itu. Iya, chatbotnya bisa kasih saran juga kalau teman-teman nanya kayak gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman nanya gitu nanti kliennya mundur teratur gitu takutnya ilfeel. Jadi Belum juga mulai kerja udah minta tambahan. iya. Nah jadi yang aku lakukan waktu itu ya aku tanya sama klien, oke, yang aku tahu sih, kan nanti jobnya seperti ini. Nah tapi aku pengen denger sendiri dong dari, dari kamu, ekspektasi kamu tuh untuk role ini apa gitu. Jadi walaupun kesannya kayak, udah ada di job, Tinder kali gitu kok masih nanya, tapi bener-bener pengen personal nanya, siapa tahu ada tambahan lain yang nggak ketulis di situ dan kita baru kaget, "Hah?" Gitu misalnya. Jadi ya kita nanya aja genuine gitu, ekspektasinya apa sih misalnya gitu dan lain-lainnya. Pokoknya pertanyaannya yang menunjukkan, value untuk kliennya, seperti itu sih ya. Nah setelah itu selesai, discovery call, selesai interview, ya udah deh napas lega dulu, leha-leha karena mungkin sudah mengeluarkan segala jurus untuk, interview dan lain sebagainya. Ya say thank you pastinya ya ke tim SCBVA karena, tim SCBVA juga membantu untuk, menjodohkan kita nih ya. Jadi, lebih ke apa ya, memfasilitasi si Zoom-nya kayak gitu-gitu sih ya. Jadi kan membantu gitu ya. Jadi kita say thank you, never lose the result gitu ya. Sekalian bangun networking juga toh gitu ya. Dan ya terakhir doa ya.
semoga what happen is for the best gitu kan. Ya kurang lebih sih kayak gitu Kak langkah-langkahku. Ya, thank you banget Mbak Liana. Menurut aku ini detail banget dan betul-betul cara-cara yang bisa diterapin sebetulnya sama semua dari kita. Karena aku ngerasa yang di-share sama Liana, teman-teman walaupun kelihatannya kompleks, kelihatannya lengkap banget, detail banget, tapi ini memang yang harus dilakukan untuk kita itu bisa stand out. Dan ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya pengalaman gitu. Jadi mungkin kerasa kompleks, tapi coba aku pengen ngajak teman-teman mikir, kalau kita ngelamar kerjaan di kantor yang resmi, apakah nggak lebih kompleks sebetulnya dari apa yang Liana lakuin? Dan ini semuanya yang Liana lakuin bisa sambil goleran di rumah, sambil rebahan, laptopan, sambil bisa sambil di kafe, santai-santai. Kuncinya memang yang namanya mau dapat pekerjaan yang konstan, yang menghasilkan, apalagi tadi mau bilangnya kerja remote yang dapat dolar, yang nggak mungkin kita diem-diem aja bisa dapat duit banyak gitu ya. Secara sekarang aja yang kita banyak ngomong tadi soal PHK, soal susahnya cari pekerjaan, soal persaingan di dunia kerja gitu. Jadi ya kalau memang kita mau masuk, kita mau dapat sesuatu yang enak, ya kita harus bisa put effort juga. Dan itu adalah yang aku pengen ngajak teman-teman sini juga. Jadi walaupun remote work ini terlihat menyenangkan, santai dan lain-lain, tapi bukan berarti tanpa effort loh gitu. Bukan berarti tanpa harus ada yang dipelajari dan tanpa usaha dari kita sendiri gitu. Jadi aku pengen ngajak teman-teman juga, yuk kita ngelihat dari sisi yang lain. Kalau ini terlihat susah, apa nggak lebih susah lagi kalau kita harus commuting, kalau kita harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore setiap hari gitu ya. Sambil nunggu teman-teman, sambil bertransaksi, aku kepengen ngundang satu narasumber yang bakalan sharing, ya bakalan berbagi dan cerita sedikit tentang apa sih sebetulnya power dari si Tinder Group ini. Ya, jadi aku pengen ngundang Mbak Erma Mawardi, yaitu Head of Tinder Group at SGBVA. Selamat malam Mbak Erma, thank you so much for your time. Thank you udah datang. Iya, masih di mute Mbak. Boleh di unmute dulu. Karena kita pengen dengar cerita banyak nih dari Mbak Erma. Oke, masih ke mute Mbak, belum kedengeran. Coba, halo? Halo. Nah, mantap, udah kedengeran suaranya. Oke, Mbak Erma, welcome ke talk show kita malam hari ini. Thank you banget udah mau sharing, berbagi kisah-kisah tentang eksklusif job vacancy group-nya kita nih sama teman-teman. Mbak Erma boleh kenalan dulu nggak latar belakangnya dan lain-lain? Kenapa? Oke, terima kasih Mbak Catherine. Halo teman-teman semua yang join, banyak sekali hari ini ya. Malam ini sampai 3.000 orang, ramai sekali. Oke, salam kenal. Saya Erma, Head of Tinder dari SGBVA, dan Tinder ini sendiri bagian dari SGBVA yang kita bisa bilang ini ada lead magnet atau unique selling point. Aku sendiri itu lulusan SGBVA juga. Kita semua ini adalah lulusan ya? SGBVA juga. Aku alumni batch 13. Jadi 10 batch di bawahnya Mbak Catherine. Jadi Mbak Catherine masih lebih senior lagi gitu ya. Lebih uzur aku angkatan fosil. Betul. Jadi aku sendiri sudah tidak muda gitu. Jadi sebenarnya yang aku lakukan sebelum tahun 2023 adalah kerja di corporate. I'm a professional engineer gitu ya. Wow. Lalu ketika itu dapat beberapa banyak proyek dan juga project management, project manager juga. Lalu saat itu memutuskan untuk kayaknya mau kebebasan bekerja di mana aja dan kapan aja deh gitu. Akhirnya memutuskan untuk yuk ambil keputusan dahsyat untuk change career nih. Jadi remote worker. Betul. Walaupun para directors dan klien-klien saat itu komplain kenapa gitu. Nah, pada saat itu saya juga sama dengan teman-teman yang lain ketemu dengan iklannya SGBVA. Sehingga tertarik nih. Lalu apply, dan pada saat itu sama sekali buta, nggak tahu apa itu VA, sama seperti teman-teman yang ada di sini. Jadi tahu lebih ketika masuk. Waktu itu putuskan untuk investasi, dan sampai sekarang aku menganggap bahwa investasi ini adalah investasi terbaik yang aku
lakukan dalam hidup gitu. Karena ini selain yang lainnya, jadi salah satu investasi terbaik gitu. Nah, pada saat itu pertama kali dapat klien adalah dari Tinder juga. Oh ya. Jadi betul, jadi dari Tinder dapat pekerjaan, lalu dapat pekerjaannya adalah sebagai head of Tinder. Jadi betul, jadi saat itu 2023 lalu ke 2024 dapat kepercayaan untuk join dengan Tinder sebagai head of Tinder, lalu ternyata align gitu ya dengan backgroundnya sebagai project manager dan juga yang biasa dengan analytical thinking, dengan business development gitu. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dari pengalaman saya sendiri, dan hopefully karena kita relate juga dengan teman-teman yang ada di sini, semoga ini juga bisa jadi gambaran bagaimana SGBVA itu untuk saya pribadi sangat membantu. Oke. Nah, kalau sekarang Mbak Erma, kenapa sih si job vacancy group ini valuable banget? Seberapa berharga sih si Tinder Group ini sebenarnya? Oke, jadi Tinder Group sebenarnya kami itu terdiri dari Tinder Department. Kita sebut ini Tinder Group. Seperti yang tadi Mbak Kat sudah infokan bahwa kenapa kita sebut Tinder, karena kita mau matchmaking nih. Matchmaking antara VA alumni dengan si entrepreneurs, business owners, profesional yang membutuhkan service-service yang memang bisa diberikan oleh VA alumni kita, karena mereka punya skills dan sudah belajar juga untuk itu. Nah, kenapa ini sangat berharga? So far dari yang kemarinan, ini aku bukain slide yang ini mungkin ya, biar bisa. Betul. Jadi so far yang kita lihat dari beberapa kompetitor yang juga memberikan VA course, itu tidak ada feature seperti ini gitu. Kenapa kita bisa bilang si Tinder Group ini adalah unique selling point? Karena ketika student nanti selesai, bahkan sebelum selesai dari course, mereka sudah diarahkan untuk ke Tinder Group ini, sehingga mereka nanti bisa lihat contoh-contoh pekerjaan tuh yang real, yang ada sebenarnya kayak apa sih. Nanti kalau mereka lihat satu persatu, kalau mereka merasa cocok, mereka bisa langsung apply. Jadi sama seperti aku, sama seperti Liana, sama seperti Mbak Kat mungkin ya, caranya seperti itu. Jadi kita enggak yang ketika studentnya sudah lulus kita lepas, terserah mereka mau kerja di mana. Jadi ini yang unique selling point-nya SGBVA. Kita tidak melepas, kita masih meng-guide, bahkan kita memberikan satu feature yang membuka pintu atau membuka kesempatan kepada para VA alumni kita, khusus spesifik untuk community SGBVA. Mereka bisa lihat pekerjaan-pekerjaan apa yang kita punya, dan juga mereka bisa apply langsung di sana berdasarkan skills yang diperlukan, juga berdasarkan dengan klien yang ada di sana. Ya. Oke, mantap. Next ya. Boleh. Juga mungkin aku mau infoin juga bahwa di Tinder itu sendiri nanti kita akan share beberapa. Kalau nanti teman-teman join SGBVA dan nanti di batch 25 week keempat atau week kelima nanti sudah join Tinder tuh. Nanti bisa lihat kita itu punya 3 macam pekerjaan yang akan kita post. Jadi pekerjaan yang dari internal SGBVA, lalu ada juga pekerjaan yang dari klien, karena kami SGBVA juga agency. Kita menawarkan juga ke klien-klien entrepreneurs dan business owners, tidak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara gitu ya, across region lah. Beberapa bahkan ada yang dari US, ada yang dari UK, tidak menutup kemungkinan. Lalu yang ketiga itu adalah pekerjaan atau vacancy yang kita dapatkan dari third party, dan itu mereka akan lakukan sendiri tuh hiring prosesnya. Kalau untuk yang 1 dan 2 hiring proses akan kita bantu. Seperti Liana itu dengan sangat gesit dan diligentnya melihat kesempatan lalu mau stand out, sehingga ketika masuk application-nya Liana dan kita shortlist, kita kasih shortlistnya ke kliennya sangat tertarik, sehingga masuk deh tuh move on to next process gitu. Itu yang kita punya di Tinder. Under Tinder juga nanti ada CDP. Jadi CDP itu juga bagian dari cara mendapatkan klien, tapi versi jalur internship, seperti internship gitu. Jadi itu yang kita punya di Tinder sebenarnya Mbak Catherine.
Wah, wah, wah. Aku tuh udah dari dulu juga kan sebenarnya ya, tapi aku jadi ngeliat karena aku udah punya 2 full time klien, aku memang nggak kepengen belum kepengen nambah klien lagi sih kalau sekarang. Cuman otomatis itu kan aku juga jadi bagian dari Tinder Group itu kan ya Mbak Irma. Jadi aku ngeliat gila nih Mbak Irma tiap hari ngepost banyak banget sih kerjaan gitu. Lama-lama tuh jadi gatal juga loh alumni kayak jadi pengen lihat nih kayak seru dan aku benar-benar ngeliat sih teman-teman kayak waktu aku dulu pertama join udah ada Tinder Group udah ada tapi belum kayak sekarang yang banyak banget vacancy-nya dan juga masih belum seteratur sekarang juga sistemnya ada yang dibantu shortlist terus ada kayak jenis-jenis jobnya juga beda-beda gitu-gitu kan ya. Betul. Ya. Ini aku pengen on behalf of alumni SGBVA Course aku mau tepuk tangan buat Mbak Irma and tim. Oh, terima kasih. Untuk kerjanya yang luar biasa dan untuk teman-teman aku juga kepengen ngucapin selamat Mbak karena ternyata udah lumayan banyak nih kayaknya yang hari ini deposit. Berarti nanti bakalan ketemu sama Mbak Irma di Tinder. Yes. Mungkin sebagai informasi tambahan, jadi for the past 8 months dari kita mulai Juli karena kita mulai serius itu di Juli itu kita sudah ada mungkin sekitar 100-an VA yang hired by us. Jadi kita sudah punya sekitar 70-an client list yang mereka so far ada beberapa yang memang ketemu VA yang sangat cocok dengan mereka mungkin seperti Liana ya dan Liana adalah salah satu dari banyak VA yang memang niat, sangat kontributif dan sangat kreatif sehingga kliennya senang sekali, amazed, impressed sehingga mereka bahkan mau tuh misalnya di Gojek dengan salary yang memang harusnya dari segini sampai segini gitu ya, mau gitu. Itu benar. Di saat kita put effort, jadi aku juga ngerasa sih kadang-kadang klien itu kan naro salary range gitu. Betul. Salary range. Tapi ketika kita bisa put more value, kita kasih tahu bahwa kita bisa deliver lebih dan kita tunjukin dengan kayak cara yang Liana lakuin gitu ya. Ya kalau the second mile sih sebenarnya ngasih tunjuk yang mereka mintanya ABC, kita ngasihnya ABCDEFG gitu. Betul. Itu akan sebetulnya sangat memungkinkan klien itu menerima nego salary yang kita minta gitu. Betul. Karena sebenarnya yang kita jual itu bukan hanya kita aja, yang kita jual itu sebenarnya value yang mau klien dapatkan. Bukan kita sebagai as individu, tapi bagaimana cara kita untuk membangun bisnis dia juga karena kita bekerja ini remote worker itu sistemnya bukan employee dengan employer, tapi more to client dengan vendor. Jadi kita memberikan jasa, yang jasa ini kita setara dengan mereka sebenarnya. Jadi seperti partner gitu. Sehingga kalau mereka bisnisnya naik, kita juga punya kesempatan untuk merasakan manisnya dari naiknya bisnis itu gitu. Sehingga tadi seperti yang Liana juga sudah share portofolionya segala macam. Sebenarnya ya boleh saja kalau memang tidak mau put effort, tapi ya jangan kecewa kalau nanti disalip sama temennya gitu. Iya, betul. Sebenarnya gitu sih. Sebenarnya sama aja ya di dunia pekerjaan pekerjaan konvensional juga kayak gitu ya Mbak Irma ya. Jadi peminatnya banyak, orang yang apply banyak. Caranya gimana supaya kita stand out ya? Kita deliver value yang lebih tinggi, yang bisa semaksimal mungkin gitu dibandingin sama orang-orang lain. Betul. Makanya kami paham karena VA alumni ini biasanya kalau baru lulus bingung mau cari klien kemana. Kalau nanti sudah join, silakan lihat Tinder setiap hari. Di situ kami akan posting sekitar 5-7 post job opportunity setiap hari. Dan bukan berarti nggak akan ada kesempatan. Contohnya kayak beberapa teman itu dia benar-benar spesifik di bookkeeping atau di HR. Dan begitu kita dapat klien itu, ya mereka masuk karena mereka bagian dari spesifik ya. Betul. Jadi tidak ada kata tidak untuk kemungkinan, selalu ada. Jadi nanti kalau sudah join, memanfaatkan feature ini dengan baik, rajin-rajinlah membuka Tinder. Ya. Oke, Mbak Irma, thank you so much for your time. Makasih banget udah sharing sama kita. Aku yakin semuanya juga thank you banget karena udah
nunjukin sebenarnya isinya Tinder grupnya SDBV itu kayak apa sih. Semoga berkatnya balik ke Mbak Erma juga yang udah berbagi dan bantuin banyak VA bisa ter-hire. Amin, amin. Dan juga semoga banyak dari yang attend malam ini nanti kita bertemu di event di CDP atau di direct hiring nanti ya. Thank you Mbak Catherine. Mbak Erma, selamat malam, selamat istirahat ya. Selamat malam semua. Oke, itu dia tadi sharing dari Mbak Erma. Semoga semakin kebayang ya teman-teman yang dimaksud Tinder Exclusive Group itu sebenarnya kayak gimana dan apa aja sih yang teman-teman bisa dapetin dan kenapa Tinder Exclusive Group itu sangat amat game changing sekali. Ya, oke. Sekarang aku pengen invite Liana buat balik lagi. Kita waktunya udah jam 9 ya, ampun gak kerasa loh. 2 jam kita udah. Liana mungkin bisa ini ya, bisa kita pilih 3 pertanyaan aja deh dari sini. Kalau yang belum kejawab boleh DM Liana nanti tanya langsung. Oh iya, oke, boleh. Oke, kita langsung ke Q&A ya teman-teman. Tadi aku udah sempat jawabin juga beberapa di chat. Semoga itu mewakili ya teman-teman ya. Oke, 3 pertanyaan yang aku pilih. Nah ini mungkin semoga mewakili juga pertanyaan teman-teman yang lain. Ini dari Sabrina nih. Katanya dia nanya untuk CDP, apakah bisa diakses oleh setiap batch? Apakah bisa diakses oleh batch-batch terdahulu? Soalnya aku ikut yang batch 15 kalau nggak salah, seingatku belum ada CDP dan SGB chatbot. Atau itu benefit untuk paket tertentu. Nah ini mungkin dari tim SGB VA boleh jawab, tapi ini dari pengalamanku dulu ya. Nah kalau batch 15 emang aku nggak begitu ngeh gitu ya setelah lulus tuh apa dan gimana. Nah tapi karena aku dari batch 15 dan aku anggurin tuh ya semua fasilitas yang ada di SCBVA sampai akhirnya di batch 24 atau 23 gitu kan aku baru tuing kamu lagi dan itu aku masih bisa akses tuh yang namanya CDP aku ikut terus SGB chatbot juga aku bisa gitu jadi harusnya sih di batch-batch terdahulu bahkan batchnya Kak Catherine juga masih bisa ya join CDP dan SGB chatbot ya. Iya, masih bisa Pak. Aku juga masih suka dapat notification-nya kalau untuk mulai. Jadi yes. Nah, semoga terjawab ya Sabrina dan teman-teman yang mungkin masih penasaran sama CDP dan SDB. Pokoknya itu fasilitas buat kita lah peserta yang udah join SDB. Nah, terus ada beberapa pertanyaan juga aku pilih dan ini banyak ya, ada dari Darwis, Kevin, Rati, Aditya Warman, rata-rata nanya tentang portofolio. Apa yang harus dilakukan dan penting gak sih untuk VA pemula punya portfolio? Seperti misalnya kayak, aduh kalau belum ada project, apa yang dicantumin di portofolio? Gitu. Terus seberapa portofolio sangat berpengaruh di dunia VA? Nah itu mungkin aku jadiin satu ya. Nah menurut aku sendiri, yang tadi aku share, bahwa portofolio itu senjatanya kita ya teman-teman kalau mau apply pekerjaan. Karena itu cara kita menjual diri ke klien gitu ya, gimana klien bisa percaya sama service yang kita mau kasih ke mereka kalau kita nggak ada porto. Tapi aku wajar banget teman-teman, maklumin banget teman-teman ada pertanyaan ini karena kemungkinan besar teman-teman belum join SDBBA. Karena kalau teman-teman join SDBBA ini tuh ada banget di akhir-akhir itu ada tentang personal branding ya, kayak gimana komunikasi ke klien. Nah itu juga teman-teman bisa dapat insight dari situ gimana teman-teman bikin porto gitu. Nah, jadi mungkin jangan dulu buru-buru ke portonya, tapi teman-teman yang pengen join di sini pasti kan pengen join jadi VA gitu kan. Nah, teman-teman cari tahu dulu sih VA yang teman-teman mau itu servisnya apa gitu. Kalau aku kan pengennya sosmed gitu. Kalau tadi Mbak Emma bilang ada yang di-share tentang bookkeeping gitu misalnya. Nah, itu teman-teman harus tahu servis apa dulu yang teman-teman pengen. Nah, kalau teman-teman udah tahu servis apa yang teman-teman pengen, baru deh nanti portofolio menyusul gitu ya. Jadi jangan dibalik prosesnya teman-teman. Kayak gitu sih. Pokoknya kalau ikutan prosesnya harusnya sih udah nggak bingung lagi lah tentang si porto. Gitu ya. Semoga menjawab. Nah, yang terakhir dari Sintiani Budianto, di semua course SDBVA pasti ada magangnya ya. Nah, magang ini sebenarnya tadi ya Faket juga udah sempat singgung. Kalau aku pribadi, aku waktu selesai course yang batch 15 sebenarnya nggak ikut magang gitu ya. Karena waktu itu pokoknya pas lulus udah full time balik, jadi aku tidak mengerti apa yang terjadi gitu. Tapi pas aku balik ternyata masih ada tuh kesempatan si magangnya itu kan ya, ada CDP juga sama
SDDD Lab ya Kak, yang baru ya. Nah teman-teman bisa dapetin juga gitu ya. Jadi harusnya sih setiap course ada magangnya gitu ya. Dan itu Ya, tapi nggak untuk menurut aku semua ya, nggak untuk semua orang. Jadi kalau kayak Career Development Program itu adalah program lanjutan yang kalau teman-teman mau ikut itu harus mengikuti requirements yang diberikan. Jadi kalau nggak salah itu harus ada completion rate-nya, harus apply lagi juga, terus nanti di shortlist juga lagi. Gitu. Nah kalau untuk yang Growth Lab ini, untuk semua teman-teman yang joinnya malam hari ini, itu bakalan dapat instant akses untuk ikut ke 2 minggu magang di SGBV course. Jadi itu berguna banget sih bakalan. Jadi mendingan jangan kelewatan. Ya, oke teman-teman semuanya. Mbak Irma, Liana, thank you so much for your time malam hari ini. Terima kasih udah membagikan ilmu yang sangat bernilai. Banyak banget yang bisa belajar dari teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, untuk yang udah bergabung, yang udah bayar deposit, half payment atau full payment, aku mau ucapin congrats. Dan kita ketemu lagi segera di Alumni Hub ya, di grup komunitas. Dan untuk teman-teman yang belum dan masih punya pertanyaan, feel free untuk ngobrol sebanyak-banyaknya sama tim moderator ya. Dan aku harap juga tidak berakhir di hanya kontak-kontakan sama moderator aja, tapi aku juga kepengen ketemu lagi sama teman-teman semuanya di Alumni Hub dan juga di gathering community SGBV. Oke, thank you so much teman-teman semuanya. Thank you Liana, thank you Mbak Irma. Selamat malam dan semoga kita punya kesempatan untuk bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Thank you. Thank you semuanya. Good night. Selamat malam. See you.